Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 210421888. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4, yaitu terkait bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau diri sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh dari komunikasi ini adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berhayal. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Adapun unsur-unsur komunikasi intrapersonal, yang pertama adalah sensasi, yaitu tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh alat indera manusia. Yang kedua adalah persepsi, yaitu proses pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian makna ini melibatkan unsur subjektif. Selanjutnya adalah memori, proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif individu. Kemudian informasi dan evaluasi tersebut dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, baik sadar maupun tidak sadar. Yang terakhir adalah berpikir, yaitu proses mengolah, memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Proses ini meliputi pengambilan masalah dan berpikir kreatif. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Contohnya saat kita mengobrol dengan teman, dosen, keluarga, dan lain-lain. Ciri-ciri dari komunikasi interpersonal, yang pertama dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kedua menggunakan media tertentu seperti telepon atau handphone. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan formal maupun informal, dan yang terakhir adalah bersifat dialogis. Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal, yang pertama menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, melakukan kerjasama, menumbuhkan motivasi sebagai sarana pembelajaran, membentuk hubungan dengan yang lain, mengenal diri sendiri dengan orang lain, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, mengetahui dunia luar, dan mengubah sikap dan perilaku. Adapun bentuk dari komunikasi interpersonal, yang pertama adalah wawancara kerja, yang kedua adalah rapat, yang ketiga yaitu diskusi, yang keempat adalah belajar kelompok, dan yang terakhir adalah kegiatan jual beli. Dan selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok atau group communication yaitu proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok. Contohnya diskusi kelompok, seminar, bidang kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication yaitu komunikasi yang melibatkan banyak orang. Ada sebagian ahli mengatakan bahwa komunikasi massa yaitu komunikasi melalui media massa. Tetapi sebagian ahli lain berpendapat bahwa komunikasi massa tidak harus menggunakan media massa. Contohnya, kampanye politik yang disampaikan secara langsung di hadapan massa yang berkumpul di lapangan adalah termasuk dari komunikasi massa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.